Ya. Oke, wah udah langsung di-record. Berarti langsung aja ya. Oke, karena sudah di-record, kita langsung saja mulai. Sebentar saya nyalakan dulu videonya dari saya. Nah, oke. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Nih teman-teman yang udah ready ada Mbak Nila, ada Mbak Desi. Gimana Mbak kemarin perasaannya mengisi tabel monitoring? Membantu nggak Mbak? Ada dengan adanya tabel itu? Boleh sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya, bisa ngobrol dulu aja nih. Kalau mau dinyalakan speakernya boleh, biar kita cerita. Karena kan semakin malam ya, semakin beberapa sesi semakin sedikit nih pesertanya. Karena ternyata memang sulit ya untuk konsisten. Tapi memang insya Allah teman-teman di sini yang sudah sampai malam ini ya itu yang udah konsisten ya. Semoga nanti membuahkan hasil. Boleh dong cerita nih teman-teman. Suara saya kedengeran ya? Cek sound dulu boleh, nanti kalau malu cerita boleh lewat chat ya. Suara saya kedengeran ya? Halo? Mhm. Kita cek sound dulu nih, apakah suaranya terdengar atau tidak? Halo? Suara saya apakah terdengar? Oh, suara Dengar, masuk ya? masuk Oke, ya. siap siap siap. Oke, boleh nih peserta yang udah datang nih. Boleh dong Mbak, cerita dong Mbak, gimana sih ya dengan adanya tabel monitoring itu kira-kira membantu nggak ya buat teman-teman di sini? Kalau malu lewat, speaker, lewat mikrofon boleh, lewat chat. Kemarin rame loh sesi 1 dan sesi 2-nya. Atau Mbak Nila mungkin mau cerita? Mbak Nila atau Mbak Bondan, nih ada Mbak Bondan. Tadi ada Mbak Desi ya, Mbak Desi kenapa tiba-tiba menghilang? Oh lagi connect ke audio ya? Gimana Mbak Nila? Mungkin bisa di-unmute dulu? Oh, Mbak Nila chat ya? Oke, ini dari Mbak Nila. Oke, sebenarnya sangat membantu. Mungkin dari Mbak Desi? Nanti insya Allah untuk malam ini nanti akan kita bahas juga nih materi yang bisa makin membantu lagi nih karena kemarin kan sudah biasa untuk tabel monitoringnya sudah konsisten. Nah nanti untuk malam ini bisa lebih kita perdalam lagi, perbaiki lagi. Nah, ini dari Mbak Nila, sebenarnya sangat membantu kalau fokus dikerjakan. Nah, harus fokus berarti ya, karena sebenarnya untuk melakukan tabel monitoring itu dalam perharinya pun tidak terlalu lama ya, mungkin tiap orang kan bisa berbeda juga untuk waktunya. Nah, malam ini akan kita bahas lagi tentang materi copywriting. Coba kita tunggu sebentar nih Mbak Desi sama Mbak Bondan boleh banget kalau mau chat nih cerita kemarin gimana sih saat melakukan tabel monitoring tuh kira-kira membantu atau enggak atau justru malah jadi bikin pusing atau apa boleh banget diceritakan. Kalau yang peserta kemarin yang dulu nih yang saya kan beberapa kali mentoring lah di berbagai brand, itu justru malah sama salah satu peserta itu tabel monitoringnya itu bener-bener dijadiin buku gitu. Jadi sama dia kan di-print tuh banyak. Di-print banyak, terus dibentuk buku, bener-bener bentuk buku, dia kepercetakan, dibikin sampulnya juga, dia bikin sendiri sampulnya, jadi buku gitu. Nah, dijadikan buku ini tuh ukurannya kecil, nggak terlalu besar. Kata dia supaya bisa dikerjakan di mana-mana. Jadi bukunya itu malah dia bawa ke mana-mana gitu. Jadi insya Allah ya apapun effort yang sudah teman-teman lakukan, semoga bisa membuahkan hasil. Nah, supaya tidak terlalu malam. Nah, ini ada dari Mbak Bondan, dijalankan tapi belum istiqomah, nggak apa-apa. Justru nanti dari tabel monitoring itu jadi seperti cermin nih buat kita, buat teman-teman. Misalnya ketika berikutnya, kok Facebookku belum membuahkan hasil ya. Ternyata waktu dicek di tabel monitoring, oh ternyata belum melakukan ini, ternyata belum melakukan itu gitu. Jadi nggak apa-apa karena itu nanti buat jadi cermin ya, karena cermin itu kan selalu jujur ya, selalu jujur
menampilkan diri kita apa adanya nih, si cermin itu. Nah, nanti akan berasa kok nanti ketika semakin banyak penuh, insya Allah biasanya hasilnya akan semakin bagus. Tapi dengan catatan ya, nggak cuma sekedar centang, tapi benar-benar yang dicentang itu benar ya. Kita sekalian review juga, saya, tampilkan dulu, share screen dulu. Nah, kita review juga sebentar materi-materi yang kemarin ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah melakukan, sesi satu ya, teman-teman sudah melakukan sesi satu di situ ada motivasi, kepercayaan diri, kemudian teknis persiapan Facebook marketing, bahkan di sesi satu juga ada profiling spesifik target market ya. Di situ teman-teman benar-benar menata lagi nih, memetakan lagi target marketnya siapa sih, apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka sukai gitu ya. Kemudian masuk ke materi 2, ternyata berguna banget kan yang kemarin itu yang profiling spesifik target market, teman-teman jadi menemukan, oh ternyata orang dengan tipe seperti itu sukanya masuk ke grup Facebook yang ini nih gitu. Nah, jadi teman-teman explore nih ke Facebook group gitu ya, mencari nih si target audience itu. Jadi benar-benar di follow-nya itu benar-benar sesuai dengan orang yang tepat ya, sesuai dengan orang yang tepat, teman-teman follow dengan tepat. Nah, kemudian termasuk juga saat Facebook Marketplace. Nah, teman-teman sudah membuat Facebook Marketplace semua ya. Nah, itu kan juga kita share juga, kalian share juga ke grup ya, kalian share ke grup Facebook. Nah, di situ pilihlah grup Facebook yang memang isinya target market. Insya Allah ya, kalau konsisten kita kan baru saat ini baru 2 minggu, 3 minggu kan melakukan hal ini. Apalagi kalau teman-teman yang baru praktek, malah mungkin baru beberapa hari. Kalau beberapa hari kemungkinan besar memang belum terlalu berasa ya. Tapi kalau sudah konsisten berhari-hari, berbulan-bulan itu teman-teman akan merasakan sendiri hasilnya ya. Jadi melakukan optimasi Facebook organik, kemudian, mengisi di Facebook Marketplace, di-share juga ke grup-grup ya, dan juga pembuatan toko Facebook. Nah, insya Allah ini juga bisa meningkatkan branding toko teman-teman dari si toko Facebooknya itu. Nah, kemarin di toko Facebook kan juga ada yang tanya, "Ini link webnya apa?" Gitu ya. Nah, link web di toko Facebook itu bisa juga dimasukkan toko Shopee teman-teman, atau Tokopedia teman-teman. Dan ini memang fakta ya, dari peserta mentoring saya yang lalu, itu juga mereka Shopee-nya jadi laris juga gitu, karena dia menyambungkan toko Facebooknya itu ke link Shopee gitu. Jadi orang-orang yang sudah tertarik dengan profilnya dia, kemudian senang banget sama lihat katalog produknya di toko Facebook, kemudian mereka juga tetap belanjanya lewat Shopee ya, karena dia memasukkan linknya lewat Shopee. Karena kalau di Shopee itu kan ada keunggulan bahwa lebih terpercayalah ketika misalnya kita beli ya di Shopee kan kita ngasih uangnya ke Shopee dulu ya, gitu. Tapi di Facebook Marketplace pun juga ada juga yang tetap beli di Facebook Marketplace itu tanpa melalui perantara pihak ketiga. Nah, uangnya kan langsung ditransfer ke kita. Nah, sekarang materi malam ini kita akan belajar juga tentang hal yang sangat penting yaitu teknik copywriting dan konten untuk datangkan pembeli ya. Di tabel monitoring itu kan ada tentang posting ya, ada posting, ada konten. Nah, sekarang yang akan kita lakukan ini sebenarnya penting banget ya materi 3 ini ya. Karena yang akan kita lakukan di Facebook ini nggak cuman sekadar posting, nggak cuman asal update status ya, tapi benar-benar sudah kita atur. Sudah siap semuanya ya? Boleh dong teman-teman, saling interaktif ya, proaktif aja jika ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan boleh banget seperti biasa langsung, nulis di kolom chat ya. Nah ini kayak dari Mbak Bona nih, ada dari, oh ya dari Mbak Bona. Nah barusan mau tanya itu waktu setup toko harusnya input website, saya masuknya website CR. Berarti kalau dimasukkan website, Janah River Pusat, nanti belanjanya di Janah River Pusat gitu ya. Kayaknya udah nggak bisa diedit deh Mbak, setahu saya ya, tapi coba aja kalau bisa diedit, tapi kalau enggak udah terlanjur ya nggak apa-apa. Yang penting gini, biasanya kalau di Facebook itu orang itu interaksinya tuh masih antar pribadi gitu loh, dengan orang sesama orang kayak kita ngobrol aja di Facebook itu masih seperti itu gitu, masih sosial medianya tuh masih kuat banget. Jadi biasanya mereka malah kadang suka males belanja di toko itu ngeklik link masukin data gitu biasanya males ya. Tapi mereka malah lebih suka ngobrol lewat Messenger atau lewat WhatsApp gitu. Jadi
benar-benar main di situ. Nah, kita malam ini akan belajar yang penting banget ya, yaitu teknik copywriting. Oke. Nah, saya ini nggak meningkatkan energi dulu ya kayaknya, tadi lagi rada ini nih, lagi rada slow ya, lagi rada slow bicaranya karena suasananya lagi lain banget ya. Seperti materi sesi 1, sesi 2 itu ya lagi di kantor lah. Ini yang ini kebetulan lagi di luar kota. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara ya, karena memang berbeda sekali lokasinya. Nah, kita bahas untuk materi ketiga kali ini yaitu tentang copywriting. Ya, apa itu? Tenang aja, nanti kita bahas. Intinya adalah copywriting yang baik itu adalah nanti yang bisa mendatangkan penjualan. Nah, nanti kita akan menulis copywriting-nya itu di status Facebook kalian. Jadi udah nggak ada lagi ya status Facebook yang mungkin galau ya, atau status Facebook yang asal posting, nanti bener-bener statusnya itu kita setting nih, supaya bisa mendatangkan penjualan ya. Apa aja sih teknik copywriting-nya ini? Mungkin teman-teman kalau udah pernah dengar boleh banget cerita, atau kalau mau dengar pertama kali silahkan ya. Siap-siap dicatat ya, siap-siap nanti dipraktekkan ya. Pertama kita bisa pakai copywriting yang namanya AIDA, kedua pas, lalu nanti masih dikasih lagi bumbu copywriting namanya submodality of mind. Apa itu? Udah nggak usah diapalin. Yang penting teman-teman paham ya. AIDA itu attention, interest, desire, action. Langsung aja kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini ya, AIDA ya. Ini ternyata singkatan ya. A itu attention. Attention ya, itu adalah menjadi perhatian gitu lah. Jadi teman-teman ya kalau pakai teknik AIDA ini, teman-teman harus menulis judul atau headline ini ya, yang mereka butuhkan tuh apa? Yang gede, judul yang mereka butuhkan itu apa? Harusnya untuk A, ya, attention ini kalian udah lebih tahu sendiri. Kenapa? Karena kalian sudah melakukan sesi 1 yaitu profiling specific target audience. Kalian udah catat minatnya mereka apa, masalahnya mereka apa, apa sih yang mereka butuhkan, ya. Itu masuk di A. Nah, contohnya misalnya ya, dia punya masalah ya, anak sering rewel di malam hari. Nah, itu judul ya, judulnya, kasih judulnya. Misalnya begini, ternyata ini penyebab anak rewel di malam hari, gitu ya, misalnya ya, contoh judulnya. Jadi, itu cocok banget sama mereka. Sorry ini ada suara, boleh tolong di-mute ya, supaya supaya tetap, jernih suaranya. Nah, oke, tadi yang A ya. Bentar. Nah, oke, sekarang tadi A, kemudian sekarang yang I, AIDA. A, attention, kemudian I, interest ya, tertarik. Jadi, buat mereka tertarik ya, hadirkan data, fakta, dan alasan yang membuat orang tertarik. Jadi, misalnya kan A ya, jadi perhatian. Ternyata inilah penyebab anak rewel di malam hari. Ya, judulnya. Lalu kita tulis I, yang membuat mereka tertarik apa? Ya, hadirkan data, fakta, dan alasan. Kalau perlu kalian browsing dulu aja, cari informasi, cari data ya. Apa sih yang membuat anak rewel ya di malam hari misalnya. Buat mereka tertarik, misalnya begini. Ternyata ketika anak rewel di malam hari, jangan-jangan ya, jangan-jangan ada penyakit lain gitu, atau jangan-jangan ada suatu gangguan, gangguan dari makhluk halus misalnya. Tapi teman-teman harus kasih data yang tepat, data yang akurat gitu. Atau mungkin anak-anak perutnya kembung gitu. Nanti kalian buat lagi tulisan yang akan membuat mereka tertarik ya. Bisa juga dengan tulisan cerita kisah nyata kalian juga boleh banget. Misalnya, ternyata ini nih penyebab si bayi kemarin rewel di malam hari. Nah, kalian cerita nih storytelling. Nah, ini anak saya nih, si baby Alvira beberapa waktu yang lalu rewel di malam hari. Nggak tahunya siangnya ya dia habis eee, main air terlalu lama misalnya, lalu perut-perutnya kembung, misalnya seperti itu ya. Atau nanti teman-teman, buat sendiri dengan, gaya bahasa kalian sendiri yang nantinya akan menjadi ciri khas Facebook kalian ya. Nah, kemudian yang D, di sini kan A, ida, di sini kan ada D, desire ya. Desire atau emosi gitu ya, emosi atau, hasrat, bisa juga hasrat, tapi kita bisa juga emosi ya, D. Mainkan emosi pembaca ya. Nah, emosi ini apa? Emosi kan nggak cuma marah kan.
emosi itu ada rasa bahagia ya, ada rasa sedih, ada rasa marah, boleh banget. Nanti kalian pilih titik emosi yang apa ya. Misalnya kalian kalau tadi contohnya rewel di malam hari, kalian bisa mainkan emosi rasa lelahnya si ibu ini nih. Ternyata capek banget ya kalau malam-malam itu anak rewel, itu bener-bener nggak bisa tidur semalaman, padahal besoknya harus kerja di kantor gitu ya. Jadi inget-inget dia apa ingatkan dia lagi bahwa emang nggak enak banget loh anak susah tidur, rewel tuh nggak enak banget gitu. Tuh, contoh emosi yang negatif. Atau bisa juga buat emosi yang bahagia gitu ya. Kalian bisa pilih mau yang emosi yang sedih, kesel, marah atau yang bahagia gitu. Misalnya, pasti yang bahagia ya, misalnya gini, pasti enak banget nih Bun kalau si anak tuh tidur nyenyak sepanjang malam ya, misalnya seperti itu. Terus tuliskan juga manfaat yang akan didapat pembaca apa ya. Manfaat di sini adalah kalian memberi solusi itu. Nah, solusinya adalah kita bisa pakai jana telon. Manfaatnya dia itu mengandung daun bidara. Ternyata daun bidara itu antidepresan loh. Bisa bikin rileks, juga bisa mengatasi penyakit ain. Jadi anak lebih tenang, bisa tidur semalaman. Bunda juga bisa tidur nyenyak, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar ditulis dengan pola ini. Nah, jangan lupa yang terakhir, AIDA-nya yang A, itu sematkan call to action. Itu maksudnya apa sih call to action? Itu intinya jangan lupa naruh nomor WhatsApp kalian atau ngasih link website kalian misalnya atau link toko Shopee kalian boleh banget. Jadi gini contohnya. Nah, untuk membeli jana telon ini gampang banget caranya. Bunda tinggal klik aja WhatsApp di bawah ini. Ini semua ready stock. Nanti langsung kita kirim hari ini jika pembayaran sudah kita terima sebelum jam 3 sore. Misalnya seperti itu ya. Itu namanya CTA, call to action. Atau misalnya kalau selain tombol WhatsApp ya, kan mungkin ada kalian punya link Shopee ya. Nah, supaya Bunda bisa dapat gratis ongkir, langsung aja check out di toko Shopee berikut ini untuk membeli jana telon. Plus ada misalnya diskon voucher ikuti toko dan lain-lain. Nah, itu yang namanya uh, apa? Call to action, AIDA ya. Saya coba cek. Oh, ini dari Mbak Bona, dalam satu status harus ada semua komponen AIDA ya, Mbak? Iya, sebaiknya begitu, Mbak. Sebaiknya begitu. Nah, nanti selain AIDA kita juga ada metode yang lain lagi. Jadi nanti tinggal teman-teman pilih aja. Nah, metode yang kedua di sini ada yang namanya PAS ya. PAS, lebih pendek ya. Tadi kan AIDA, AIDA 4. Sekarang PAS, PAS ya. Pain Agitate Solve ya. Pain ya. Jadi ini tuh lebih menekankan ke rasa sakit ya. Pain, ke masalahnya mereka ya. Nah, kita ketika nulis di Facebook, kita ingetin lagi nih calon pelanggan akan rasa sakit, akan masalahnya mereka ya. Apa masalahnya mereka ya? Kalian udah lebih tahu sendiri ya, yang kemarin sudah nulis profiling spesifik target market. Ini saya contohkan Jana Telon ya. Misalnya masalah mereka itu insomnia ya, nggak bisa tidur itu nggak enak banget ya, bisa seperti itu. Itu kan nggak enak banget ya masalahnya mereka. Atau kembali lagi ke anak rewel tadi. Anak rewel semalaman itu nggak enak banget ya. Eh, Tangisannya kencang, kita jadi nggak bisa tidur. Belum lagi kalau masih tinggal numpang sama mertua atau ada bareng kakak ipar ya. Nanti mereka jadi kebangun, keganggu nih mertua keganggu, sudah tua tidurnya jadi keganggu. Kakak ipar juga ikut bangun, ikut marah-marah misalnya gitu ya. Jadi ingetin lagi nih calon pelanggan itu akan rasa sakit atau masalah mereka. Nah, terus masuk lagi ke A, P, A ya, agitate. Ini buat mereka merasakan sakitnya di level paling dalam ya tadi ya. Tadi kan anak rewel semalaman. Kita nggak tahu nih, kenapa sih dia rewel? Kita nggak tahu masalahnya apa. Udah digendong-gendong, masih nangis. Belum lagi nanti eh tetangga pada bangun, mertua pada bangun, kakak pada bangun. Terus kita hanya benar-benar nggak bisa tidur semalaman, bingung mau ngapain gitu ya. Kalian sendiri yang tahu permasalahannya mereka ya, kalian buat mereka merasakan sakitnya di level paling dalam.
Barulah setelah menceritakan pain dan, melipat gandakan rasa sakitnya mereka ya diinget-inget lagi masalahnya mereka bisa masuk ke solve ya, atau memberi solusi nih. Barulah nanti tulis kalian apa yang bisa penawaran apa nih dari kalian yang bisa menyelesaikan permasalahannya mereka gitu. Jadi untunglah contoh kayak gini, untunglah ada Janatelon ya yang dalam kandungannya itu ada mengandung bidara yang memang antidepresan, bisa mengatasi penyakit AIN, kemudian wanginya juga menenangkan banget ya. Jadi mereka bisa rileks. Jadi si bayi ini bisa rileks, cepat tidur. Juga ada minyak kayu putihnya. Tahu nggak Bun, kalau minyak kayu putih itu bisa menghangatkan tubuh, juga bisa membuat tubuh nyaman ya, karena mengurangi sakit kepala juga, mengurangi kembung, bayi juga bisa tidur lebih nyenyak. Nah, itu jangan lupa. Kemudian jangan lupa juga sebenarnya yang paling penting juga kasih tahu di mana bisa beli gitu ya. Nanti Bunda bisa beli saja melalui link berikut ini gitu. Atau dari sini aja cukup, PAS aja cukup. Karena biasanya dengan seperti akan komentar, "Cara belinya gimana, Bun? Belinya di mana? Cara pemesannya gimana? Cara pakainya gimana?" Gitu. Nanti mereka akan komen seperti itu ya. Barulah kita nanti jelaskan lebih lanjut di komen maupun di chat WhatsApp, gitu. Sampai sini boleh banget kalau ada pertanyaan ya. Kita akan masuk lagi ke materi berikutnya. Sebenarnya materi copywriting ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama ya. Karena yang penting adalah praktek ya. Jadi teman-teman memang harus praktek. Dan ini memang butuh banget jam terbang. Kalau masih baru ya, masih baru membuat copywriting, biasanya masih belum lancar nggak apa-apa ya. Semakin lama kita akan semakin mengasah ya, akan semakin jago, jam terbangnya juga makin baik dan saran dari saya adalah teman-teman tetap buat sendiri copywriting sendiri. Walaupun sebenarnya dari pusat ya, Janatelon maupun Janah River kan juga sudah menyediakan kan copywriting-nya sudah ada ya. Teman-teman tinggal copy paste aja. Tapi sebaiknya teman-teman punya sendiri gitu. Punya sendiri karena target kalian bisa jadi lain gitu, bisa jadi lebih spesifik gitu. Misalnya kalau targetnya ibu bekerja ya, kalian bisa mengangkat masalah mereka ketika bekerja. Ya, masalah mereka di kantornya mereka, masalah mereka ketika berkantor juga ada anak juga, kan tentu berbeda dengan masalahnya ibu rumah tangga. Jadi kalian benar-benar punya bahasa kalian sendiri. Misalnya targetnya adalah ibu rumah tangga yang sehari-harinya di rumah, angkat masalahnya mereka apa, yang lebih spesifik ke masalahnya mereka. Kemudian kalau kalian menulis dengan gaya bahasa kalian sendiri, hal itu akan menjadi suatu ciri khas gitu. Ciri khas bagi teman-teman Facebook gitu ya. Walaupun di sini materinya sama ya, ada AIDA, ada PAS, tapi pasti nanti yang akan kalian tulis itu tetap akan berbeda ya, sesuai dengan gaya bahasa kalian juga masing-masing. Nah, apakah nanti bahasanya akan formal atau non formal atau pakai bahasa gaul itu bebas, yang penting disesuaikan dengan target market-nya itu, apa yang akan mereka sukai si target market-nya itu. Gitu. Nah, kemudian di sini ada submodality of mind ya, ini nggak usah dihafalin ya, yang penting kita paham nih. Jadi ketika membuat copywriting ya, di sini kalau bisa kalian benar-benar cantumkan ada gambar, suara dan rasa dan pikiran ini bisa masuk ke video. Nah, gambarnya kalian bisa ambil gambar dari pusat ya, Jana River atau apa, Janah River atau Jana Telon ya, atau kalian cari aja gambar dari Google, dari Pexels ya, atau kalian buat sendiri, atau dari gambar foto kalian aja sendiri gitu ya. Jadi benar-benar si pembaca itu ada bayangan ya, ada bayangan. Misalnya di Jana Telon ya, itu kan ada 3 macam, ukuran. Kalian jajarin aja ukurannya ya, jadi mereka tuh bisa ada bayangan. Nah, kalian bisa pilih nih ukuran yang mana aja Bun, kalau mau yang hemat bisa pilih yang 15.000 gitu. Atau ya kalau mau lebih hemat lagi sebenarnya pilih yang ukuran paling besar. Jadi cuma beli sekali tapi irit, bisa dibeli lama misalnya itu. Kemudian ya, di sini juga ada suara ya. Suara kalau bisa sih ada video atau kalian tuliskan dalam bentuk tulisan gitu. Misalnya begini, eee, kalian, menceritakan suatu suara, misalnya ternyata kalau bayi menangis itu suaranya kencang banget gitu ya. Jadi, masuk ke pikirannya mereka juga ya, masuk ke pikirannya mereka juga
ketika bayi rewel, bayi menangis, itu kepikirannya mereka, gitu. Kenapa? Buat apa sih masuk ke pikirannya mereka? Karena nanti mereka akan merasa bahwa berlarut semalaman suara bayi nangis kencang banget kan sih supaya tidak seperti itu lagi, solusinya di mana ya dari produk yang teman-teman sampaikan. Gitu contohnya. Nah, atau misalnya rasa ya. Kalau rasa kalian juga bisa menceritakan tentang aroma juga nih. Ah, aromanya tuh enak banget nih, yang aroma vanila tuh lembut banget aromanya. Kemudian bisa menceritakan nih kalau yang aroma green tea itu seger banget aromanya. Jadi itu bisa bikin badan lebih fresh gitu contohnya. Jadi eh, ini lebih ke memasukkan apa ya? Dari bahan cerita itu memasukkan indera, semua indera perasa manusia itu dimasukkan di sini supaya mereka lebih punya bayangan ya. Jadi mereka bisa lebih tertarik gitu ya. Jadi yang tadinya nggak tertarik jadi lebih tertarik, yang tadinya merasa nggak butuh ya. Mau cerita dikit ya, waktu itu beberapa waktu yang lalu kan saya nge-share postingan Facebooknya Mbak sendiri di beranda nih. Saya cerita tentang waktu itu baru masuk ke rumah kosong gitu ya, ada cerita ini saya di rumah saya di luar kota itu kan kosong di 1 tahun nggak ada penghuninya ya, kurang lebih saya cerita seperti itu. Si bayi itu menangis gitu kan, itu ceritanya saya lupa belum pas sampai rumah tuh nggak langsung saya doain ya, malah langsung masukin barang-barang gitu kan. Nah, kemudian saya cerita nih tentang si bayi menangis, lalu cerita segala hal dan kemudian masuk ke Jana Telon. Nggak tahunya tiba-tiba malah ada nih orang dia nggak like postingan saya, udah nggak like, nggak komen lagi. Tiba-tiba malah WhatsApp, malah beli gitu kan. Padahal, ini cuma cerita aja storytelling, ternyata langsung beli gitu. Nah, apalagi nih kalau ini teman-teman nih yang punya stok, tentu kan bakalan, lebih ketika ada yang beli, pasti bisa langsung kirim kan, bisa kirim saat itu juga gitu ya. Nanti langsung aja kita coba. Kalau ada pertanyaan boleh banget ya. Nah, yang di sini ada cara penerapan dalam copywriting. Ini penerapan ini ya, penerapan submodality of mind ya. Jadi buat prospek, prospek ini calon pelanggan ya. Buat prospek seolah-olah mengalami secara real sudah merasakan produk Anda. Ya, misalnya, bayangkan ya, kita bisa pakai kata bayangkan. Bayangin aja kalau Bunda pakai Janatelon ini buat si bayinya. Udah wanginya enak banget ya. Pasti si bayi akan langsung tenang gitu misalnya. Kemudian yang nomor 2, stimulasi pikiran dengan kata yang melibatkan seluruh indera ya. Ada visual ya, penglihatan, pendengaran, gerakan gitu ya. Jadi buat menggunakan seluruh indera gitu ya. Misalnya begini, kalian cerita ya, sebentar lagi mau piknik RT nih selama liburan sekolah. Duh, tapi aku malu deh kalau piknik RT gitu. Soalnya biasanya aku mabokan gitu ya. Nah gitu kalau mabok aku butuh minyak-minyakan, itu baunya kalau menurut tetangga sih nggak enak banget. Kan aku malu ya, aku mabok malah orang lain jadi lebih mabok gitu kan. Terus nggak enak banget deh padahal kalau mabok itu di jalan tuh mual banget gitu ya. Ceritakan nih, ceritakan itu ya di mabok tuh di jalan tuh udah mual banget ya. Baru nah untunglah ada Janatelon ini bisa banget ngurangin mabuk karena ada kandungan minyak kayu putihnya ya. Kemudian ada kandungan, minyak kelapa juga, ada kandungan, bidara juga yang menenangkan, jadi bisa rileks di jalan, bisa tidur tenang, dan nggak malu kalau tetangga ikut mencium aroma kita ya, karena aromanya pasti enak banget, vanila dan green tea, itu misalnya. Nah, kemudian ada stimulasi pikiran dengan mengubah submodality. Submodality ini ya, ya misalnya, kita main banget lah di inderanya mereka ya, di indera, perasaannya mereka, indera perasaannya mereka ya. Nah, tapi ini ada yang satu formula rahasia copywriting itu apa? Rahasianya itu cuma satu ya di copywriting, yaitu ketulusan. Ya, jadi formula rahasia copywriting adalah nomor satu adalah ketulusan. Ketulusan ini maksudnya apa? Jadi kalian benar-benar itu nulis itu tulus dari hati untuk memberikan penyelesaian masalah bagi mereka.
ya, dengan ketulusan ini, jadi kita lebih terjaga nih dari penipuan ya. Maksudnya gini, kita benar-benar jujur gitu ya. Kita kan insya Allah berdagang berniaga ala Rasulullah itu salah satunya yaitu tentang kejujuran ya. Jujur, amanah juga. Termasuk kita tulus itu benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan mereka nih orang-orang. Ya, misalnya kalau di Janah River kita tulus untuk membantu orang-orang yang baru berhijrah. Orang-orang yang tadinya belum pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Orang-orang yang mungkin tadinya masih pakai baju yang sangat ketat ya, walaupun udah berjilbab tapi masih ketat, kita bantu dia supaya mulai mengenakan pakaian yang longgar ya. Nah, itu bisa dengan ketulusan, kita cerita aja dengan ketulusan. Kalau dengan ketulusan begini, walaupun kita tertulis ya, tertulis dan jaraknya jauh ya, di Facebook kan orang di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu akan merasakan nih ketulusan yang terpancar gitu dari kalian. Jadi yang kita informasikan tuh benar-benar manfaat produk yang beneran ada. Jadi nggak mengada-ngada ya. Bukan bohong juga yang kita informasikan juga. Jadi benar-benar tulus, jujur gitu. Untuk copywriting. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terus copywriting tadi yang udah kita pelajari itu ya, dituangkan di mana sih? Nah, copywriting itu akan dituangkan di konten. Nah, konten itu apa ya? Kalau mungkin teman-teman sering dengar apa itu cerita konten. Ya. Nah, tujuannya apa sih ya? Tujuannya apa sih harus pakai copywriting yang tadi ya? Yang pertama tentu saja tujuan utamanya kan ingin mendatangkan penjualan ke kalian. Nah, tapi yang kedua ya, ceritanya eh, kita buat copywriting itu yang memang benar-benar mereka sukai nih, supaya engagement kontennya tinggi, supaya banyak yang like, save, dan share gitu ya, supaya mereka benar-benar apa menjadi pelanggan kalian gitu ya. Dan konten ini copywriting tadi ya, kabar baiknya nggak cuma bisa dilakukan di Facebook aja, tapi juga bisa dilakukan di berbagai media sosial yang lain ya. Jadi copywriting ya itu bisa ditaruh di konten. Nah, konten media sosial bentuknya apa? Banyak banget. Misalnya di artikel, di blog kalau kalian suka nulis blog ya, atau nulis web, atau di landing page nih penjualan kalian untuk iklan, tuh kalian bisa masukkan copywriting yang tadi. Termasuk juga kalian bisa menulis copywriting tadi ya melalui konten berupa video ya. Video di YouTube ya. Kita buat script itu sesuai AIDA, lebih tertata dan lebih ada tujuannya. Bisa juga ditaruh di Instagram, Facebook, termasuk juga TikTok juga bisa tadi ya, tapi tentu akan berbeda di padatkannya. Sorry, ini koneksinya lagi nggak stabil. Nah, kemudian termasuk juga konten media sosial. Nah, foto itu juga konten juga di media sosial. Nah, ini contoh-contoh konten termasuk desain grafis, infografis, ya, yang biasa bentuk poin-poin itu juga konten medsos. Nah, audio juga konten di medsos, ya. Audio pada podcast, radio, dan lain-lain. Nah, banyak banget itu konten di medsos. Jadi materi malam ini nggak cuma bisa dipakai di Facebook, tapi juga bisa kalian pakai di berbagai media sosial yang lain. Tapi tentunya ya, ini bagus banget dipakai di Facebook ya, apalagi panjang, ceritanya panjang, karena di Facebook bagaimanapun juga orang itu tetap suka membaca status ya. Berbeda dengan TikTok, mungkin orang lebih suka short video, karena ini kita mainnya di Facebook ya. Kita malam ini materinya Facebook mentoring, kalian benar-benar harus menguasai copywriting ini ya. Karena orang itu membaca bahkan semakin panjang malah mereka suka. Dengan catatan, copywriting kalian menarik ya, apa yang kalian tulis menarik. Dia akan suka, dia akan memberi like dan komen. Atau ya, walaupun dia nggak ngasih like, nggak ngasih komen, dia tetap baca kok. Ya, walaupun misalnya kalian nggak ada yang like, nggak ada yang komen, tenang aja. Tetap terus tulis ya. Belum tentu orang like dan komen, tapi belum tentu juga dia nggak suka ya. Kadang justru malah dia diam-diam membaca tapi nggak ngasih jempol, nggak ngasih komen. Atau jangan-jangan kalian gitu juga nih, suka baca status orang tapi nggak ninggalin jejak ya. Nah, jadi
jangan khawatir. Misalnya kalian udah posting banyak banget, udah membuat copywriting capek-capek, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak usah dipikirin. Terus buat aja, terus asah jam terbang. Gitu ya. Nah, terus kalau di Facebook itu tipe kontennya apa sih? Nah, ini. Nanti teman-teman bisa, catat juga ya, hariannya ini nanti ingin membuat konten yang seperti apa di Facebook ya. Kemarin udah kita sempat bahas juga, kita bahas lagi ya. Yang pertama kalian juga bisa menceritakan tentang aktivitas kalian yang sesuai dengan target audiens. Misalnya kalian, ibu bekerja di kantor ya, bisa juga cerita aktivitas di kantor, lalu masalahnya apa di kantor atau kebahagiaannya apa di kantor, dan target audiens kalian juga sama ya, mereka akan relate banget gitu ya, akan merasakan banget ini gue banget nih gitu kan. Kemudian kalian juga bisa membuat tips-tips ya yang akan bermanfaat bagi target audiens. Tipsnya apa? Silahkan ya, kalian yang lebih tahu apa yang akan bermanfaat bagi target audiens kalian. Karena kan teman-teman sudah buat tadi profiling spesifik target audiens itu. Nah, kemudian kalian juga bisa jangan lupa membuat Facebook Live ya. Facebook Live itu untuk buat stok asli ya, dan kemudian real real apa, video asli gitu ya ke target audiens. Jangan lupa juga ada fitur baru ya di Facebook itu Facebook Reels ya. Posting juga video. Video Facebook Reels kalian bisa ambil juga dari pusat ya, pusat Jana Telon atau Jana River. Tapi lebih baik lagi kalau kalian punya sendiri, punya Facebook Reels sendiri yang kalian buat sendiri ya. Bisa dengan muka kalian atau kalaupun nggak pakai muka juga bisa. Mungkin cerita aja aktivitas sehari-hari ya yang nggak usah menampilkan muka, kan bisa gitu. Kemudian yang keempat, boleh banget nanti di Facebook pribadi cantumkan foto produk jualan. Boleh banget, tapi nggak usah terlalu sering. Karena kalau terlalu sering jualan, posting produk justru malah orang itu akan bosan, ya. Kemudian yang kelima, kalian juga bisa nih cerita curhat nih. Tapi bukan asal curhat ya, tapi curhatan yang sesuai dengan target audiens ya. Misalnya nih curhat, pengen banget resign dari kantor, tapi khawatir dengan penghasilan ya. Kemudian kalian cerita, nah mulai saat ini kalian sedang mengembangkan Jana Telon lagi mengembangkan bisnis online dengan produk Jana River atau Jana Telon. Nah, misalnya kalian cerita seperti itu. Boleh sambil di-share produknya atau sambil di-share produk yang kalian pakai boleh banget. Nanti harapannya mereka juga tertarik dan ikut membeli juga ke kalian. Atau curhat tentang anak rewel tadi misalnya juga boleh banget ya. Tapi curhatannya itu masih ada hubungannya sama produk yang kalian pasarkan, masih ada hubungannya sama target audiens mereka. Gitu. Jadi memang benar-benar Facebooknya ini di-setting. Ya. Nah, kemarin juga ada yang tanya juga, "Aduh, pengennya sih Facebooknya buat pribadi aja, maksudnya nggak di-setting gimana?" Ya boleh banget, mungkin kalau mau yang Facebook di-setting buat lagi aja Facebook sendiri gitu ya. Mungkin ada Facebook yang khusus buat bebas ya, buat nulis apapun bebas ya, dengan teman-teman bebas yang teman-teman, bebas tak diatur gitu ya. Nah, kalian juga bisa buat Facebook sendiri yang memang udah di-setting gitu ya. Udah di-setting nanti temannya akan seperti apa, kontennya akan seperti apa, seperti itu. Nah, ini udah nih, what's next? Apa sih berikutnya gimana? Lakukan ya, lakukan langsung praktekkan malam ini juga ya. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 20.25. Memang materinya nggak terlalu panjang, sengaja ya saya buat sampai nanti jam setengah 9 malam. Supaya apa? Teman-teman ada waktu 30 menit nih sampai jam 9 malam ya. Apalagi yang udah ikut live sekarang kan kalian bisa langsung buat, bisa langsung praktekkan ya. Karena kalau besok takutnya lupa. Jadi langsung aja buat dan praktekkan. Nanti boleh dikirim ke saya ya untuk saya review juga malam ini, karena kita akan mulai lagi kelasnya itu besok Jumat. Nah, jadi semakin cepat semakin baik. Terus gimana nih kalau kalian masih, aduh bingung banget, pusing, yang ditulis apa, ada writing block ya, kan orang biasanya suka nulis writing block gitu ya, atau mental block gitu ya, mau nulis apa bingung, nggak usah dibikin bingung ya, buat aja ya, ini kuncinya. Ciptakan konten yang paling kamu suka dan bisa, udah itu aja. Nggak usah mikir jauh-jauh ya. Yang kalian paling suka apa, yang paling bisa apa. Gitu, maksudnya gini,
Kalian lagi pengen curhat apa sih? Kalian lagi pengen nulis apa? Ya, tulis aja, tapi sama coba dimasukkan ke kerangka tadi, aidanya apa, kemudian pasnya apa. Karena saya yakin nih teman-teman yang sebagai reseller Jana Telon maupun reseller Jana River biasanya juga memiliki masalah yang sama dengan target audiensnya. Nah, itu bisa diceritakan langsung malam ini. Sudah siap ya? Nah, di sini udah ada yang live nih, ada 12 partisipan ya, dikurangi admin sekitar 10-an lah ya. Sekitar 10-an, langsung aja ya. Malam ini langsung kita praktekin aja. Nah, sama nunggu nih, masih ada waktu sedikit ya, 3 menit lagi. Silahkan teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh banget. Boleh lewat chat atau misalnya ada pertanyaan malam ini boleh banget nanti lewat WhatsApp ya. Saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, langsung kita praktek aja ya. Udah siap praktek belum? Coba dong komentar di chat di bawah ini. Kita praktek sampai jam 9 malam. Sudah siap? Oke, ini dari Mbak Bona dan Mbak Nila. Siap, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dari Mbak Hip. Ya, langsung kita praktek aja. Ya, setengah jam kita buat satu konten. Mau langsung diposting di Facebook kalian boleh. Mau dipostingnya besok boleh, dikirim dulu ke saya juga boleh, bebas ya. Yang penting belajar ya. Yang penting belajar. Oke. Nah, oke, kalau gitu langsung kita praktek aja ya. Ini nanti akan saya kirimkan materi ini ke teman-teman supaya bisa langsung teman-teman praktekkan. Nah, oke deh. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Semoga semakin sukses ya. Dan semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Dan semoga benar-benar bisa mendatangkan penjualan yang banyak bagi teman-teman. Amin. Bersama ini saya tutup pertemuan kita malam ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.